gereja-gereja di Eropa pada umumnya itu ada banyak yang tutup, ya. Maksudnya ada banyak yang bangkrut, ya, seperti itu. Nah, saudara, ada salah kaprah dari beberapa orang tertentu, ya, yang memusuhi reform, mengatakan Eropa banyak gereja yang tutup, Kristennya mengalami kemunduran karena di Eropa teologi reform berkuasa, katanya. Ini adalah penilaian yang sangat ngaco, yang sangat ngawur dan tidak memahami apa-apa tentang sejarah gereja, terutama yang terjadi di Eropa ini, juga tidak memahami apa-apa tentang apa itu reform, dan tidak memahami apa-apa tentang gereja reform saat ini. Justru gereja reform saat ini yang ada di Eropa itu yang masih banyak jemaatnya, yang kebaktiannya masih berjalan. Ya, nah ini saya akan menjelaskan mengapa banyak gereja yang tutup di Eropa. Dan misalnya di Belanda di sini, para profesor, para teologian, ya teolog, mereka sendiri mengakui bahwa di Eropa sekarang ini sudah masuk ke era yang disebut sebagai era sesudah Kristen, ya, post Christian era, begitu ya. Jadi artinya Kristen sudah tidak seperti dulu lagi. Kristen sudah mengalami kemunduran dan sekarang diambil alih oleh sekularisme dan ateisme, ya. Ateisme dan sekularisme sekarang menjadi raksasa yang sangat-sangat besar di Eropa, ya. Seperti itu, saudara, ya. Juga bahwa Islam besar di Eropa seperti digambar-gambarkan oleh orang-orang tertentu di Indonesia itu juga salah, ya. Islam tidak besar di Eropa. Orang Islam di Eropa hanya sedikit saja. Tapi karena Eropa ini adalah negara yang sangat-sangat demokratis, ya, di dalam pengertian umum, ya, bukan dalam pengertian Kristen. Dalam pengertian umum sangat memperhatikan hak asasi manusia menurut sekularisme, ya, bukan menurut Alkitab. Maka orang Islam diberi ruang, mereka terjun di politik, ya. Beda kalau di Indonesia orang Kristen dihambat. Misalnya Pak Ahok itu dihambat sedemikian rupa sehingga sulit untuk berkiprah di politik, begitu. Tapi kalau di Eropa, sekularisme mengizinkan agama apa saja, atau mungkin dia ateis atau siapa saja boleh berkiprah di politik. Maka seperti di Belanda ini ada satu dua kota kalau saya tidak salah yang mayornya itu apa namanya, wali kotanya itu adalah orang Islam. Di Inggris juga ada beberapa kota yang wali kotanya adalah orang Islam. Ya, ini karena demokrasi, bukan karena Islam sangat-sangat besar dan berkembang di Eropa, tidak. Ya, kalaupun dianggap berkembang itu karena banyak pengungsi dari Timur Tengah, ya. Itu banyak imigran dari Timur Tengah, ya. Dan juga orang-orang Islam rata-rata kan mempunyai anak yang banyak, ya. Sedangkan orang Eropa sendiri, ya, mereka kalau mau punya anak mikir-mikir, begitu, ya. Ya, itu yang menyebabkan Islam ada pertambahan, tapi bukan pertambahan dalam pengertian mengalami kebangunan besar, ya, tidak demikian seperti digambar-gambarkan di Indonesia. Ya, jadi saya kembali kepada Kristen memang mengalami kemunduran, ada banyak gereja yang tutup. Ya, nah mengapa gereja seperti itu? Karena sekularisme menguat, ateisme menguat. Dan mengapa sekularisme, ateisme ini begitu kuat, ya, begitu hebat sekarang ini? Memang ada kesalahan gereja, ya, ada kesalahan gereja. Kesalahan gereja apa? Mereka tidak lagi mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Ini bukan reform, ya. Kalau reform tetap setia mengkhotbahkan Alkitab, tetap setia memberitakan Injil. Tapi ini lahir dari gereja yang memang dulunya reform, tetapi mereka tidak dari apa namanya
sudut pandang ya, atau mungkin dari sisi teologi reform atau Calvinisme ya, dari wing atau dari sayap Calvinisme. Nah, gereja-gereja yang dulunya reform, mereka kemudian menjadi tidak setia kepada Alkitab, tidak setia kepada keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, juga merongrong doktrin Tritunggal. Mereka berkata bahwa Yesus hanyalah manusia yang agung. Ya, dan ini nanti menjadi mirip dengan Unitarianisme ya, atau menjadi mirip dengan pandangan-pandangan ya gereja mula-mula ya, ajaran yang ada pada gereja mula-mula, seperti ajaran atheism yang mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan itu pada saat pembaptisannya ya. Ada yang lain mengatakan diangkat jadi Allah atau diangkat jadi Tuhan pada saat kenaikannya ke surga begitu ya. Nah, teologi liberal kurang lebih mirip seperti itu ya, menganggap Yesus hanyalah manusia mempunyai moral agung. Ya, seperti itu. Lalu Roh Kudus dianggap hanya sebagai energi atau kuasa yang keluar dari Allah. Jadi tidak dianggap sebagai satu pribadi ilahi, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Nah, ini teologi liberal, saudara. Lalu juga, saudara, keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu dibuang dan mulai mengajarkan bahwa keselamatan bisa dapat di agama apa saja begitu ya. Lalu kemudian juga pandangannya terhadap Alkitab yang begitu kritis ya, yang mengatakan Alkitab bisa salah dan lain sebagainya, dan semua ini merongrong gereja, masuk ke konsistori gereja, masuk ke pengajaran PA mereka, pengajaran teologi ya, khotbah-khotbah dari mimbar, maka gereja perlahan-lahan dirusak dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi video pengakuan jujur dan kegelisahan dari pendeta Muriwali Yanto Matalu ya, yang dia berkeluh kesah dan memberikan pandangannya dan pengakuan gereja-gereja di Eropa banyak yang tutup. Kemudian dia memberikan pandangan kenapa gereja-gereja Eropa banyak yang tutup, banyak mengalami kebangkrutan. Itu salah satunya dikarenakan banyak yang berpindah menjadi ateis, kemudian paham-paham sekulerisme yang didasari atau diawali dari adanya pandangan yang tidak lagi menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai ilah semesta alam ya. Mungkin akalnya sudah mulai sehat ya. Jadi ada degradasi tentang bagaimana memandang sosok Yesus ya. Kalau di kalangan Kristen yang dahulu menjadi agama yang begitu besar di Eropa, sebelumnya Yesus itu dianggap sebagai Tuhan yang berenkarnasi menjadi manusia. Sekarang banyak yang mulai sadar bahwa bagaimanapun agungnya seorang Yesus itu, beliau tidak lebih hanya sebagai manusia biasa, hanya sebagai hamba Tuhan, dan sekaligus menjadi utusan dari Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, mau konsisten terhadap isi kitab suci, baik yang ada di Bible maupun yang ada di Al-Quran, itu sudah jelas ya. Kalau mau jujur dengan isi kitab suci, baik Bible maupun Al-Quran, tanpa membuat satu penafsiran akrobatik ya, kita dapatkan
kita simpulkan melalui ayat-ayat yang tegas bahwa Yesus atau Isa alaihissalam ini memang benar-benar hanya seorang hamba yang diutus oleh Tuhan gitu ya. Kalau di Al-Quran sudah jelas ya, satu aja aku kutip di Quran surat Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa alaihissalam berkata ya, aku ini ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberi kitab, diberi wahyu, dan dijadikan sebagai seorang nabi ya. Di ayat yang lain itu dikatakan sebagai utusan Allah begitu. Ini simpel kok, Al-Quran tegas seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengemis-ngemis Al-Quran untuk menjadikan Yesus ini bagian dari ilah, itu sesuatu yang absurd ya. Kalau ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kedudukan Isa, ada yang ayat yang multitafsir seperti perkataan Ruhullah, Kalimatullah, kemudian ayat-ayat yang lain yang tidak multitafsir. Itu kalau orang belajar dalam dunia tafsir, yang akan lebih dijadikan pegangan untuk menjelaskan kedudukan Yesus itu ya kita ambil ayat yang tidak multitafsir ya. Ketika di Quran surat Maryam 30 dikatakan Yesus sebagai hamba Allah yang diberi kitab dan dijadikan nabi, itu tidak multitafsir, sudah tegas. Yang multitafsir itu akan tergeser dengan ayat-ayat yang begitu tegas. Isa hanya sebagai hamba Allah. Al-Quran tegas begitu. Dan sebenarnya di Bible pun juga begitu. Kalau kita baca di Matius 20 berapa ya, lupa aku, 24 ayat 25, kemudian di Yohanes 13 ayat 16, di Yohanes 17 ayat 3 sudah jelaslah dikatakan beberapa hal ya. Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus hanya utusan Allah ya. Hidup yang kekal itu dua syaratnya: percaya engkau atau Bapa itu sebagai satu-satunya ilah, dan percaya Yesus sebagai utusannya. Kemudian dikatakan juga ya, utusan hamba itu tidak lebih tinggi dari tuannya begitu. Utusan tidak lebih dari yang mengutusnya. Tegas sebenarnya. Dua isyarat dari ayat-ayat yang ada baik di Al-Quran maupun di Bible sudah sangat tegas. Kembali ke persoalan sepinya gereja Eropa ya. Ya sekali lagi mungkin menemukan kesadaran ya. Bagaimanapun agungnya sosok Yesus atau Isa alaihissalam, beliau tetaplah seorang manusia dan hanya hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian kalau soal pernyataan Muriwali atau Matalu bahwa Islam tidak begitu berkembang di Eropa ya sah-sah saja itu menurut dia kan. Tetapi kalau kita membaca pemberitaan di berbagai media baik cetak maupun online, sudah sangat jelas Islam sekarang mengambil posisi sebagai agama yang sangat pesat berkembang di Eropa, karena manusia sudah mulai sadar mencari Tuhannya dan mencari makna hidup yang bisa ditemukan di Islam. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.